Halo Satrian, nah di video kali ini kita bakal bahas tentang integer programming dengan menggunakan teknik solusi branch and bound. Nah sebelumnya apa sih metode branch and bound itu? Jadi metode ini biasa dikenal sebagai metode pencarian, di mana kita akan memeriksa semua kemungkinan untuk optimal solution. Nah di sini kita bakal bahas satu soal integer programming dengan menggunakan teknik branch and bound. Oke, di sini ada soal dengan tujuan maximize nilai Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya LP relaxation. Nah, jadi LP relaxation itu adalah kita menghilangkan pembatas integer pada semua bilangannya. Nah, di sini kan kita ngeliat nih, oh ternyata ada x1 dan juga x2, di mana dia itu batasnya adalah integer. Dan di sini kita hapuskan dulu untuk pembatas integernya, karena kita mau melakukan LP relaxation. Nah, setelah itu barulah kita bisa mencari untuk titik potong dari constraint 1 dan juga constraint 2. Nah, di sini kan kita tulis dulu nih, untuk constraint satunya itu adalah x1 ditambah x2 sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa cari nih, berapa ya nilai untuk x1 dan juga x2-nya. Di sini kalau misalkan kita masukkan nilai x1 sama dengan 0, berarti nilai x2-nya itu adalah sama dengan 6. Kemudian kalau x2-nya itu sama dengan 0, berarti x1-nya itu sama dengan 6. Nah, untuk constraint yang kedua, caranya juga sama teman-teman. Kita cari nih, untuk 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Kita cari di mana kalau misalkan x1-nya itu sama dengan 0, berarti x2-nya itu sama dengan 9, dan kalau x2-nya sama dengan 0, berarti x1-nya itu sama dengan 5. Nah, setelah ini kan kita bisa dapat nih, oh titik potongnya ternyata dari constraint kedua itu adalah 5,9, dan kalau dari constraint pertama dia itu adalah 6,6. Setelah kita dapat titik potongnya, kita bisa gambar nih teman-teman untuk grafik seperti yang ada di layar. Nah, kita bikin garis menggunakan titik 5,9 dan juga titik 6,6. Setelah kita gambar, oh, kita bisa lihat nih, ternyata ada visible region yang udah diarsir ini, teman-teman. Nah, setelah kita lihat lagi, ternyata ada perpotongan antara kedua persamaan tersebut. Anggap aja dia adalah titik A. Nah, di sini kita juga perlu mencari untuk nilai titik A, teman-teman. Caranya itu dengan cara mengeliminasikan kedua persamaan yang berpotongan tadi. Nah, berarti kan di sini yang berpotongan adalah garis dari x1 plus x2 sama dengan 6 dan juga 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Nah, berarti kan biar gampang, anggap aja kita mau ngilangin yang x2. Berarti kan persamaan pertamanya itu kita kalikan dengan 5 kan? Berarti di sini adalah 5x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Terus ini 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Ini kita kurangkan, kita dapat negatif 4x1 sama dengan negatif 15, x1-nya itu sama dengan 15 per 4. Nah, untuk mencari x2-nya itu, kita tinggal substitusi aja teman-teman, pakai persamaan, terserah yang mana, tapi di sini aku pakai persamaan yang pertama. Berarti kan di sini x1 ditambah x2 sama dengan 6, ini 15 per 4 ditambah x2 sama dengan 6, berarti x2-nya itu sama dengan 24 min 15 per 4. Kita dapat x2-nya itu sama dengan 9 per 4, kayak gitu. Nah, kita udah dapat nih untuk nilai x1 dan juga x2-nya. Berarti kita bisa menghitung nilai z-nya kan. Di sini kan nilai z-nya itu adalah 8x1 ditambah 5x2. Berarti di sini z sama dengan 8 dikali 15 per 4 ditambah 5 dikali 9 per 4. Nah, setelah kita hitung, dapatkan nilai z-nya itu sama dengan 165 per 4. Nah, tapi belum selesai sampai situ, teman-teman. Kan ini persoalan integer programming, di mana berarti kan x1 dan x2-nya itu dia harus integer kan. Berarti kita harus melanjutkan, teman-teman, dengan cara percabangan. Nah, di sini kan mungkin pertanyaan yang muncul adalah yang bakal kita cabangin bakal x1 atau x2-nya. Nah, itu terserah teman-teman. Tapi di video kali ini, aku akan mencabangkan untuk nilai yang x1. Nah, untuk x1 ini, dia kan adalah 15 per 4, di mana 15 per 4 itu kan sama dengan 3,75. Nah, kalau kita gambarkan nih dalam suatu garis, berarti kan 3,75 itu dia terletak antara angka 3 dan juga angka 4. Nah, karena kita pendek integer, berarti kan kita perlu menambahkan constraint baru di mana x1-nya itu lebih dari sama dengan 4 atau x1-nya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, itu yang bakal kita lanjutkan di poin kedua, yaitu subproblem 2 dan juga subproblem 3.
Nah, di subproblem 2, berarti itu dia adalah subproblem 1 ditambahkan dengan salah satu constraint. Nah, di sini aku masukkan itu constraint yang X1 lebih dari sama dengan 4, sedangkan di subproblem 3 itu dia ditambahkan dengan constraint yang X1 kurang dari sama dengan 3. Nah, setelah itu, barulah kita tambahkan nih constraint yang tadi, yang baru ini. Dimana kan tadi X1 lebih dari sama dengan 4, berarti garis yang ini kan. Nah, pas kita lihat, oh ternyata dia ada titik perpotongan nih di sini. Berarti ini kita harus cari lagi, misalkan ini titik B. Terus, habis itu yang subproblem 3, ini kan X1 kurang dari sama dengan 3, berarti ke arah sini kan. Nah, berarti kan ini ada titik perpotongan lagi. Kita anggap aja ini adalah titik C. Kita lihat nih, oh ternyata kalau misalkan yang subproblem 2, si constraint X1 lebih dari sama dengan 4, dia itu berpotongan dengan constraint yang 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45. Makanya kita bisa tulis nih di sini untuk subproblem 2. Berarti kan kita tinggal memasukkan aja nih untuk mencari nilai si X2-nya kan. Berarti kan kita tahu nih X1-nya sama dengan 4, terus tadi dia berpotongannya itu sama garis yang 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Berarti tinggal kita masukin aja nih, 9 dikali 4 ditambah 5X2 sama dengan 45. Berarti 5X2 sama dengan 45 dikurang 36, berarti X2-nya itu sama dengan 9/5. Nah, berarti ini kan kita dapat X1-nya 4, X2-nya 9/5. Sedangkan untuk yang subproblem 3 itu, berarti kan dia berpotongan dengan yang X1 sama dengan 3 berpotongan dengan X1 ditambah X2 sama dengan 6. Ini tinggal kita masukin 3 ditambah X2 sama dengan 6, X2-nya sama dengan 3. Nah, di sini kan sebenarnya subproblem 3 kita bisa lihat kalau misalkan X1 dan juga X2-nya itu dia udah integer kan. Tapi kan di sini kita bakal memeriksa semua optimal atau candidate solution. Makanya di sini kita masih lanjutin karena kita ngeliat, oh ternyata di subproblem 2 si X2-nya itu dia masih dalam bentuk pecahan atau belum integer. Maka masih bisa kita cabangkan. Nah, di sini kita bakal cabangkan untuk lanjut ke subproblem 4 dan juga subproblem 5. Nah, 9/5 itu kan dia nilainya itu 9/5 sama dengan 1,8 kan. Kita bikin garis nih kayak tadi, 1,8 berarti dia terletak di antara angka 1 dan juga angka 2. Baik kita tambahkan lagi constraint, di mana X2-nya itu antara lebih dari sama dengan 2 atau X2-nya itu kurang dari sama dengan 1 untuk di subproblem 4 dan juga subproblem 5, kayak gitu. Nah, di subproblem 4, aku bakal menambahkan, berarti yang tadi subproblem 2, ditambahkan dengan constraint baru nih, yang tadi kita udah temuin nih. Nah, di subproblem 4, aku mau menambahkan bahwa subproblem 2 ditambahkan dengan X2 lebih dari sama dengan 2, sedangkan yang subproblem 5, ini kita ngelanjutin dari subproblem 2, ditambahkan dengan constraint terbaru, yaitu X2 kurang dari sama dengan 1. Nah, kita bisa gambarin nih, kayak tadi. Oh, ternyata kalau misalkan di visible region dari si subproblem 2, kalau kita tambahkan constraint yang baru, kita ngeliat nih untuk subproblem 4, kalau X2-nya lebih dari sama dengan 2, berarti kan dia tidak berpotongan dengan apapun kan di visible region-nya. Berarti bisa kita sebut bahwa subproblem 4 itu dia adalah invisible, teman-teman. Karena dia nggak berpotongan nih sama visible region yang udah kita temuin tadi di subproblem 2. Nah, kita lanjut ke subproblem 5. Di subproblem 5 kita ngeliat, oh ternyata dia ada nih yang berpotongan dengan visible region sebelumnya. Berarti di titik yang ini, kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita masukin aja, kan dia berpotongannya itu dengan garis yang 9X1 tambah 5X2 kan. Berarti ini untuk subproblem 5 itu dia X2 sama dengan 1, terus dia berpotongan dengan 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Ya udah /, kita masukin aja 9X1 tambah 5 sama dengan 45, berarti 9X1 sama dengan 40, X1-nya itu sama dengan 40/9. Kita dapat nih X2-nya sama dengan 1, X1-nya itu sama dengan 40/9. Nah, X1-nya masih berbentuk pecahan, belum integer. Makanya masih bisa kita lanjutkan untuk subproblem berikutnya.
Oke, sama kayak cara sebelumnya, kita cari dulu nih, 40/9 tuh berapa sih nilainya? 40/9 itu kan dia nilainya sekitar 4,4 kan. Kita bikin garis yang kayak tadi, di mana 4,4 berarti kan dia terletak di antara bilangan integer 4 dan juga 5. Nah, kita tambahin constraint kayak tadi, di mana kemungkinannya itu adalah X1 lebih dari sama dengan 5 atau X1 kurang dari sama dengan 4. Nah, barulah kita lanjutkan ke subproblem 6 dan juga subproblem 7. Nah, di subproblem 6 ini, kita akan, subproblem 6 ini didapatkan dari subproblem 5, ditambahkan, aku mau masukin nih yang constraint X1 lebih dari sama dengan 5, sedangkan yang subproblem 7-nya itu, yang X1 kurang dari sama dengan 4. Nah, setelah itu, barulah kita bisa gambar kayak yang tadi sebelumnya. Oh, ternyata divisible region ini kita ngeliat nih, kalau kita tambahin yang tadi X1 lebih dari sama dengan 5 kan berarti ke sana. Terus ini X1 kurang dari sama dengan 4, berarti ke sana. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata kalau yang di X1 lebih dari sama dengan 5, dia perpotongannya tuh di sini, di titik 5,0. Sedangkan kalau yang S1 kurang dari sama dengan 4, dia berpotongannya tuh di sini, di titik 4,1. Kayak gitu. Berarti kita bisa dapat, oh ternyata kalau di subproblem 6 itu, nilai X1-nya itu sama dengan 5, terus untuk X2-nya itu sama dengan 0, berarti Z-nya bisa kita cari nih, pakai rumus yang tadi, yang si 8X1 ditambah 5X2. Nah, kita cari nilai Z-nya itu berarti kan 8 dikali 5 ditambah 5 dikali 0. Kita dapat Z-nya itu sama dengan 40. Sedangkan yang di subproblem 7 berarti kan dia X1-nya itu sama dengan 4, X2-nya itu sama dengan 1. Z-nya berarti 8 dikali 4 ditambah 5 dikalikan dengan 1. Berarti ini 32 ditambah 5, berarti Z-nya itu sama dengan 37. Nah, tadi kan di subproblem sebelumnya itu kita juga udah mendapatkan nilai X1 dan juga X2-nya. Nah, teman-teman bisa mencari untuk nilai Z-nya pakai rumus sih 8X1 ditambah 5X2. Nah, setelah kita menghitung nih dari subproblem 1 sampai subproblem 7, kita bisa bikin kesimpulan sebagai berikut. Nah, ini makanya kita nyebutnya branch and bound, kayak branch kan berakar atau ya beranak lah gitu kan. Nah, di sini kita lihat nih, oh di subproblem 1 nilai Z-nya itu 165/4 dengan nilai X1 dan juga X2 sebagai berikut. Nah, kita masukkan juga untuk subproblem 2, 3, sampai dengan 7. Nah, di sini kan kita fungsinya itu adalah memaximize nilai Z kan. Berarti di sini kita ngeliat nih, mana sih nilai Z yang paling besar, di mana nilai X1 dan juga X2-nya itu dia integer. Berarti kan yang integer itu ada di subproblem 3, kemudian ada di subproblem 6, dan juga subproblem 7. Nah, tapi kita lihat nih untuk nilai Z-nya. Ternyata di subproblem 3 nilai Z-nya itu adalah 39. Kalau di subproblem 7 itu adalah 37, sedangkan di subproblem 6 dia 40. Berarti kan kita bisa lihat kan, nilai Z yang paling besar itu ada di subproblem 6. Sehingga kita bisa simpulkan, oh ternyata dari permasalahan ini nilai atau optimal solution itu ada di subproblem 6, di mana Z-nya itu adalah 40 dengan X1 sama dengan 5 dan juga X2-nya sama dengan 0. Nah, di sini juga jangan lupa teman-teman untuk ditambahkan T sama dengan 1, T sama dengan 2, sampai T sama dengan 7. Di mana T itu dia menunjukkan urutan pengerjaan. Di sini kenapa yang subproblem 3-nya itu malah T sama dengan 7? Karena kan tadi balik lagi, kita mengutamakan nilai yang belum bulat kan, di mana dia itu masih pecahan atau belum integer. Kan berarti kita bakal mencabangkan yang X2 dulu kan. Makanya di sini kita, oh pengerjaan ketiganya itu ke subproblem 4, baru ke subproblem 5, kemudian di sini kita lanjutkan ke subproblem 6, kemudian ke subproblem 7, atau ini bisa 6, yang juga bisa 5, dan yang terakhir baru yang ke sini. Karena kan tadi dia udah integer, jadi dia kita taruh di akhir, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang masih dibingungin, bisa langsung chat di kolom komentar. Dadah!